Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang Bapak Ibu keluarga besar Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Balitbangtan, Kementerian Pertanian dan tamu undangan yang kami muliakan. Senang sekali siang hari ini kita semua bisa berkumpul di Balai Penelitian Tanaman Hias Baliti, Balitbangtan, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat untuk mengikuti kegiatan ekspos inovasi teknologi tanaman hias, membangun industri florikultura yang maju, mandiri, modern, dan berorientasi ekspor. Kegiatan ini diselenggarakan di Balai Penelitian Tanaman Hias Baliti sebagai rangkaian peringatan HUT ke-47 Balitbangtan Balai Penelitian Tanaman Hias. Perkenalkan saya Angelica DF Agam yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Dan Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum kita memulai acara hari ini, izinkan saya menyapa terlebih dahulu para tamu kehormatan kita. Yang terhormat, Bapak Menteri Pertanian Dr. Syahrul Yassin Limpo, SH MSI MH. Selamat datang Pak, selamat siang. Yang terhormat Gubernur Papua Barat atau yang mewakili. Yang terhormat anggota Komite 2 DPD RI, yang terhormat pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Pertanian, yang terhormat Bupati Cianjur, yang terhormat Forkopimda Lingkup Kabupaten Cianjur. Selamat datang, selamat siang, dan salam sehat. Dan selanjutnya, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan nanti dilanjutkan dengan doa pembuka. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Dan selanjutnya kami undang Bapak Fauzi untuk memimpin doa agar acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Silakan Bapak Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah sejenak kita menundukkan kepala, seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon doa supaya kegiatan kita pada hari ini diberkahi olehnya, dan mohon izinkan saya memimpin doa ini secara agama Islam. Dimohon untuk yang selainnya agar menyesuaikan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas rahmat dan karunia-Mu, kami pada hari ini dapat berkumpul bersama, bertatap muka dalam acara ekspos inovasi teknologi tanaman hias di Balai Penelitian Tanaman Hias. Untuk itu ya Allah, lindungilah kami, jiwailah tekad pengabdian kami dengan keimanan, kesehatan, keikhlasan, kecerdasan, dan kearifan. Serta tuntunlah kami ke jalan yang Engkau berkahi dan Engkau ridhoi. Ya Allah yang Maha Kuasa, di tengah situasi bangsa kami, bangsa Indonesia, yang belum pulih disebabkan wabah virus corona, kami bersimpuh memohon ampun atas dosa dan kehilapan kami. Kami lemah tak berdaya, sedang Engkau Maha Kuasa. Kami tidak mampu mengusir dan membasmi virus corona tanpa campur tangan-Mu, ya Rabbi. Ya Allah, ya Tuhan kami, musnahkanlah virusnya, sebab hanya atas izin-Mu, maka wabah corona ini pasti berakhir. Jauhkan dan kembalikanlah ke asalnya, agar kami semua dapat beraktivitas normal kembali seperti sedia kala. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fauzi. Ya, Bapak Ibu, dalam acara hari ini akan banyak acara bersejarah bagi Balitbangtan, Balai Penelitian Tanaman Hias, bersama Pak Menteri Pertanian, Kepala Balitbangtan, dan tamu undangan yang hadir. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir dengan tetap menerapkan protokol kesehatan demi kebaikan kesehatan kita bersama. Dan melalui acara ini, Balitbangtan sebagai bagian dari Kementerian Pertanian terus berupaya meningkatkan inovasi teknologi tanaman hias guna memajukan kualitas dan volume ekspor sekaligus menambah devisa negara. Dengan berbagai varietas unggul, tanaman hias yang dihasilkan melalui penelitian juga akan memberikan dampak luas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan untuk mengetahui perkembangan kegiatan ini, kami undang Kepala Balitbangtan, Bapak Dr. Fajri Jufri ke atas panggung untuk menyampaikan laporannya. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SH, MSI. Hadir bersama kita, anggota Komite 2 DPR RI. Selamat datang Pak Kiai, Pak Jamang, Bupati Cianjur, para pejabat Eselon 1 Lingkup Kementerian Pertanian, Forkopimda Lingkup Kabupaten Cianjur, para pejabat, dosen perguruan tinggi, hadir bersama kita juga Prof. Siti Zohrah dari LIPI. Selamat datang Bu. Ketua Asosiasi Perhimpunan Hortikultura, para petani dan pelaku usaha hortikultura dan para undangan yang saya hormati. Pertama-tama tentunya kita puji syukur kita panjatkan kepada Subhanahu wa taala atas puji perkenannya pada hari ini. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim, berkumpul bersama-sama. Lapor Pak Menteri hadir dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah tadi juga Bapak Gubernur Papua Barat berkenan hadir. Kegiatan ini rutin kita laksanakan tiap tahun, agenda Balitbang dalam rangka memperkenalkan varietas unggul tanaman hias yang kita miliki. Alhamdulillah selama beberapa tahun terakhir ini Balai Penelitian Tanam Hias yang ada di Cianjur ini
sudah merilis beberapa varietas unggul yang mempunyai potensi ekspor yang sangat besar. Tadi alhamdulillah Pak Menteri sudah berkenan melepas 50.000 varietas unggul baru kita yang 3 bulan ke depan akan menjadi 1 juta benih sebar. Jadi yang tadi kita itu 50.000 benih sumber dari anggrek, krisan, dan invasion. Beberapa hal yang saya ingin laporkan Pak Menteri, komoditi tanaman hias beberapa tahun hari ini memang mengalami permintaan yang cukup besar. Malah di beberapa provinsi minat masyarakat sejak pandemi ini untuk bertanam tanaman hias sangat tinggi. Dan ini menjadi pilihan-pilihan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat kita, baik yang ada di perkotaan maupun yang ada di pedesaan. Sekarang permintaan tanaman hias, khususnya tanaman hias tropis yang kita miliki cukup besar Pak Menteri. Alhamdulillah teman-teman Balit ini sudah merilis juga varietas krisan untuk dataran rendah. Mudah-mudahan ini juga 30% merajai jenis varietas yang diekspor ke luar negeri. Bapak Menteri, izinkan pada kesempatan hari ini juga kita akan memberikan nama untuk varietas unggul tanaman hias invasion, jadi pacar air. Pacar air ini sudah merajai beberapa lomba di Eropa, jadi pernah 3 tahun berturut-turut merajai kontes bunga yang ada di luar negeri. Pacar air yang ada sekarang ini hasil perkawinan Bapak Menteri sudah hibrid dari yang lokal yang kita miliki dengan yang dari Jepang dan beberapa Eropa. Jadi kita punya varietas pacar air yang bunganya kecil, tapi dia toleran 2 minggu, bisa tahan lebih dari 2 minggu, tidak layu. Di luar negeri sana, di Jepang dan beberapa dia punya pacar air invasion ini, bunganya besar tapi cepat layu. Dari persilangan itu dengan kerjasama dengan Sakata Seed Protection dari Jepang, kita sudah menghasilkan varietas unggul baru. Jadi perkawinan itu, yang mana itu alhamdulillah sudah hampir 10 tahun ini kita mendapat royalti itu rata-rata 500 juta per tahun dari bunga yang dikerjasamakan itu. Dan kita bersyukur alhamdulillah setiap bunga yang dipasarkan di Eropa itu ada logo kita di situ, Badan Litbang Kementerian Pertanian. Setiap bunga yang dipasarkan di Eropa itu menjadi kebanggaan kita juga di luar negeri. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Menteri ini yang ketiga kali Bapak Menteri, dukungan beliau terhadap florikultur sangat tinggi. Mudah-mudahan ini juga mendorong teman-teman, dan tadi ada arahan beliau untuk beberapa koleksi tanaman hias lokal tropis yang kita miliki. Jadi ada memang yang sekarang akan menjadi trend sektor Pak Menteri yang mudah-mudahan bisa menggantikan janda bolong ini Pak Menteri. Jadi tanduk rusa tadi itu yang diangkat Pak Menteri itu harganya itu bisa 8 juta sampai 10 juta indukannya. Dan itu sudah diekspor ke beberapa negara. Termasuk Bapak Menteri kami melaporkan busi silindra ya, tanaman hias untuk apa namanya itu, akuatik yang banyak di Kalimantan itu, ini yang belum banyak kita kenal. Kita sudah mengeksplor kemarin dan ini sudah diekspor ke 40 negara. Dan ini kita akan dorong untuk dikembangkan, dibudidayakan sehingga masyarakat kita bisa mendapat manfaat dari hasil eksplorasi teman-teman peneliti kita. Itu mungkin beberapa hal yang sampaikan. Mohon perkenan Bapak Menteri memberi arahan dan sekaligus membuka acara Expose Inovasi Teknologi Tanaman Hias tahun 2021. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Fajri Jufri. Tadi kita mendengar bagaimana perkembangan tanaman hias yang dikembangkan oleh Balit Bangtan. Tidak hanya dalam negeri namun juga sukses di mancanegara. Untuk itu kami minta untuk tepuk tangan sekali lagi terhadap kesuksesan dari Balit Bangtan dalam memasarkan tanaman hias asal dalam negeri. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selanjutnya kita izin untuk mengundang Bupati Cianjur, Bapak Haji Herman Soeherman untuk memberikan sambutannya. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan, yang saya hormati Kepala Badan Karantina, Insinyur Bambang, yang saya hormati Dirjen PSP, Bapak Insinyur Ali Jamil, yang saya hormati Kepala Badan SDM Prof. Dedi, yang saya hormati staf ahli Menteri, Bapak Dr. Sarwoedi, yang saya hormati Satpus Menteri, Prof. Iman dan Pak Joyce Taman, yang saya hormati juga Komite 2 DPD Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Anang Safruddin, juga yang saya hormati rekan-rekan dari Porkominda Kabupaten Cianjur, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya di siang hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa hadir bersama-sama dalam rangka menerima kunjungan Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia ke Baliti yang berada di Kabupaten Cianjur. Bapak Menteri Pertanian yang kami hormati setelah hadir yang berbahagia, mengawali sambutan ini, perkenankanlah kami atas nama pemerintah Kabupaten Cianjur beserta seluruh masyarakat Cianjur mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SHMH, beserta jajaran yang telah berkenan hadir di Kabupaten Cianjur dalam rangka menghadiri Ekspos Inovasi Tanaman Hias tahun 2021 yang dipusatkan di Balai Penelitian Tanaman Hias Kabupaten Cianjur. Penyelenggaraan kegiatan ini mempunyai arti strategis di tengah upaya kita membangun pusat pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas unggulan yang mensejahterakan masyarakat. Saya berharap kiranya acara ini dapat dimanfaatkan oleh para petani dan pelaku usaha Flokutula dalam rangka memperbaiki teknologi produk dan peningkatan pendapatan. Bapak Menteri yang kami hormati, serta hadirin yang berbahagia, sebagai informasi awal dapat kami sampaikan gambaran umum Kabupaten Cianjur yang secara administratif pemerintah dibagi dalam 32 kecamatan, 354 desa, dan 6 kelurahan. Serta Kabupaten Cianjur memiliki luas 350.148 hektar. Kalau saya mengilustrasikan Pak Menteri, dari sini ke Jakarta 100 kilo, tapi dari sini ke Cianjur Selatan hampir 150 kilo. Sehingga Cianjur ini besar ke daerah selatan sana. Jumlah penduduk Kabupaten Cianjur sampai hari ini sudah hampir 2,5 juta. Sesuai dengan kondisi geografis, Kabupaten Cianjur merupakan daerah agraris dan beriklim tropis dengan lapangan pekerjaan utama penduduk adalah petani, yakni sekitar 63,52%, sektor yang cukup besar menyumbang terhadap PDRB sektor pertanian sekitar 42% lebih, dan sektor perdagangan sekitar 24%. Salah satu produk anggalan atau unggulan dari Kabupaten Cianjur adalah dengan terkenal beras Pandan Wangi yang sudah sangat terkenal hingga ke mancanegara. Pemerintah Kabupaten Cianjur akan secara konsisten
dan membudayakan pengembangan sekaligus melestarikan komoditas berbasis atau beras pandan wangi Cianjur yang konten seperti yang saya sampaikan tadi, maka beras pandan wangi merupakan bukan saja menjadi ikon kebanggaan masyarakat Cianjur, melainkan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Bapak Menteri yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, Kabupaten Cianjur memiliki komitmen yang kuat terhadap pembangunan ekonomi berbasis agribisnis. Kebijakan pembangunan pertanian merupakan kebijakan prioritas karena pertanian merupakan sektor andalan dan bergerak utama perekonomian. Oleh karena itu, kami melaporkan kepada yang terhormat Bapak Menteri bahwa kami telah membentuk BUMD Pertanian untuk mempertahankan produk, mempermudah pemasaran, serta meningkatkan tarif hidup petani. Bahkan saya menginginkan dan saya minta kepada Bapak Menteri Pertanian, di tengah pandemik ini, situasi masyarakat yang agak sulit dari perekonomian, saya mohon masyarakat Cianjur kiranya bisa dilibatkan dalam rangka pengembangan produk-produk atau hasil penelitian di Baliti ini. Sehingga masyarakat Cianjur cepat kaya. Karena tadi saya tertarik oleh Pak Menteri, satu bunga saja harganya sampai 6 juta. Sementara kalau kita nanam bawang berapa tahun, berapa bulan. Tapi kalau nanam satu ini luar biasa. Pak Menteri yang saya hormati, melalui kesempatan ini kami atas nama Pemerintah Kota Cianjur mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian, dan semua pihak dalam menjalankan acara yang sangat strategis ini. Saya berharap melalui kegiatan ini dapat mempercepat pencapaian kemandirian ekonomi bangsa melalui pengurangan ketergantungan impor dan peningkatan ekspor komoditas hortikultura. Bapak Menteri yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, sebagai informasi tambahan, Kabupaten Cianjur dalam situasi pandemik ini, alhamdulillah sudah hampir 2 minggu lebih, Cianjur sudah masuk dalam kategori level 2. Sehingga aktivitas-aktivitas perekonomian sudah mulai menggeliat. Tapi alhamdulillah luar biasa, khususnya sektor pertanian, Pak Menteri, ini tidak terganggu oleh pandemi COVID-19. Tentunya dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mohon arahan, bimbingan dari Bapak Menteri Pertanian dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kabupaten Cianjur. Hadirin yang saya hormati, demikian hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bupati Cianjur, Bapak Haji Herman Suherman atas sambutannya. Ada request tadi Pak melibatkan warga Cianjur untuk perkembangan tanaman hias. Semoga nanti semuanya bisa terlibat dan saling mensukseskan serta mensejahterakan seluruh warga, tidak hanya di Cianjur tapi juga negara kita tanah air Indonesia. Dan selanjutnya ada penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama. Untuk itu bagi nama-nama yang nanti akan saya sebutkan, kami mohon untuk maju ke atas panggung untuk mempersiapkan diri menandatangani nota kesepahaman ini. Untuk yang pertama adalah penandatanganan MOU Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan Balitbangtan tentang penelitian dan pengembangan pertanian di Provinsi Papua Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian Papua Barat serta Kepala Badan Litbang Pertanian Bapak Dr. Fajri Jufri. Kemudian yang kedua, penandatanganan naskah kerjasama antara Baliti dengan perguruan tinggi dan pemerintah daerah oleh Kepala Dinas Kabupaten Aceh Tengah Bapak Nasrul Liwansa
Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia, Bapak Abdul Haris, GM PT Bina Usaha Flora Ibu Ida Widaningsi. Kemudian penandatanganan naskah kerjasama antara Puslitbang Horti dengan mitra oleh Kepala Dinas Kabupaten Bogor Ibu Siti Nuryanti dan Direktur PT Trijaya Agro Mandiri Bapak Hendra Gunawan. Untuk itu kepada nama-nama yang kami sebutkan kami undang untuk datang ke atas panggung untuk bisa melakukan penandatanganan. Dan nantinya kami undang juga untuk penandatanganan dokumen dan penyerahan benih varietas baru kepada mitra oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara Bapak Nofli Geret Wowiling dan Kepala Dinas Kabupaten Aceh Tengah Bapak Nasrun Liwansa. Kepada Bapak kami undang untuk tiba di atas panggung ini. Sudah semuanya? Oke. Baik. Kami undang Bapak Menteri Pertanian untuk berada di atas panggung menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman ini. Baik, yang pertama penandatanganan MOU Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan Balitbangtan tentang penelitian dan pengembangan pertanian di Provinsi Papua Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian Papua Barat. Silakan Bapak. Dan selanjutnya penandatanganan naskah kerjasama antara Puslitbang Horti dengan mitra Kepala Dinas Kabupaten Bogor Ibu Siti Nuryanti dan Direktur PT Trijaya Agro Mandiri Bapak Hendra Gunawan. Kami persilakan. Dan selanjutnya penandatanganan naskah kerjasama antara Baliti dengan perguruan tinggi dan pemerintah daerah oleh Kepala Dinas Kabupaten Aceh Tengah Bapak Nasrun Liwansa, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia Bapak Abdul Haris dan GM PT Bina Usaha Flora Ibu Ida Widaningsi. Kami persilakan. Baik, selanjutnya penandatanganan dokumen dan penyerahan benih varietas baru kepada mitra oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara Bapak Nofli Geret Wowiling serta Kepala Dinas Kabupaten Aceh Tengah Bapak Nasrun Liwansa. Baik, tanda tangan sudah semua, diharapkan ini dapat mensukseskan kita semua bersama dan untuk itu Bapak kami mohon untuk tetap ada di atas panggung untuk sama-sama kita mengabadikan momen bersama ini. Dan kami mohon panitia untuk memindahkan terlebih dahulu meja penandatanganan MOU ini.
Baik, tim dokumentasi bisa mengabadikan momen bersama ini. Baik, cukup? Oke. Ya, cukup Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Oh iya, selanjutnya begitu. Boleh, tim dokumentasi kembali mengabadikan momen bersama ini. Yang penting naik, sukses terus pokoknya meningkatkan semuanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Dan selanjutnya Pak Menteri kami mohon izin untuk langsung memberikan arahan kepada para peserta acara pada siang hari ini. Kadang-kadang kembang juga menghalangi pandangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua. Wa syukran lillah wa la haula wa la quwata illa billah. Anna yu'afi ni'mahu wa yukafi masida. Ya Rabbana lakal ham kama yang bagili jalali wajim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi salli sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli jalali yasiran min akli. Yang saya hormati anggota DPD Pak Kiai Haji Amang. Maaf, terima kasih bisa mendampingi kami di sini. Yang sama saya hormati Prof. Sokra, makasih dari LIPI, lama nggak ketemu. Dan Pak Bupati Cianjur, sambutannya saya teringat-ingat ini, banyak sekali pesannya. Dan saya senanglah melihat ada kepala daerah yang terus bersemangat. Salah satu yang nggak boleh kalah semangatnya itu pemerintah, Bapak. Jadi kalau pemerintahnya juga sudah loyo, ya apa yang bisa dilakukan? Only strong and good governance can do prosperity. Hanya dengan hadir pemerintah yang baik, kuat, berpihak pada rakyat, dan tidak meladeni dirinya sendiri, maka hadirlah kesejahteraan rakyat itu. Kan kesejahteraan rakyat bukan dari uang yang banyak, Bapak. Bukan dari materi. Hadir nggak semangat kebersamaan? Hadir nggak kedamaian? Hadir nggak ketentraman? Hadir nggak keteraturan? Dan itu yang kita jaga. Damai hanya ada kalau agama baik, ada terjunjung tinggi, kebersamaan terjaga, itu damai, Pak. Tentram itu hadir kalau makanan cukup, berarti pertanian harus hebat. Banyak yang kira-kira ini pertanian ecek-ecek. Terutama kita, padahal tidak, Pak. Pertanian itu utama. Ada nggak yang bisa jalan tanpa pertanian? Kamu boleh punya kaya, kau punya pangkat, uangmu banyak. Kalau tidak ada beras, tidak ada makananmu, kau bisa seperti apa? Kalau gitu, pertanian sesuatu yang strategis. Pertanian sesuatu yang penting. Pertanian adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Kita dekar azan dulu, Jin.
Izin melanjutkan. Aduh, udah sampai di mana tuh, lupa ya. Tentram. Kalau begitu pertanian bukan hal yang kecil, bukan hal yang sepele, bukan hal yang biasa-biasa. Pertanian itu nggak boleh salah. Pertanian itu harus memiliki jangkauan ke depan hari ini, besok, dan masa depan. Karena dia memiliki kekuatan dasar dari hadirnya rumah tangga yang segar, yang sehat, yang memiliki kemampuan masyarakat yang lebih baik, dan hadirnya negara yang kuat. Kan dari pertanian menjadi makanan, kan dari pertanian menjadi lapangan kerja, kan dari pertanian menjadi ekonomi dasar gitu. Kan dari pertanian orang menjadi sehat. Dari pertanian orang jadi cantik ya. Ada nggak tanpa pertanian? Baju kita juga dari pertanian, saudara. Dari kapas. Ya. Maafkan saya, Ibu Sohra, Bupati, dan lain-lain. Tiap hari kita makan obat kan, minum obat ya. Ada nggak minum obat di sini? 80-90% impor tuh. Nggak malu. Sumber obat dari mana? Makanan. Tiap hari kita minum susu kan. Terus 80% susu itu impor loh. Nggak malu kita. Pak Dirjen, tolonglah Pak Sekjen. Sama-sama yuk Pak Bupati, semuanya. Ya. Oleh karena itu saya kira Bapak dan hadirin sekalian, tanpa ingin basa-basi, pertanian nggak bisa jalan sendiri. Membutuhkan kebersamaan yang holistik, yang serius, yang tulus, yang ikhlas, yang tidak pura-pura. Dan kalau itu hadir, kurang apa Allah kasih matahari. Kurang apa Allah kasih angin yang sepoi-sepoi basah dan enak itu. Kurang apa tanah kita yang subur, Bapak, dari Sabang sampai Merauke. Kurang apa kita punya kemampuan yang cukup, masa kalah sama negara lain. Saya tidak percaya kalau litbang mereka jauh lebih baik dari kita. Mungkin kurang-kurang lebih sama lah. Kecerdasan perguruan tinggi kita sama-sama aja kok. Mungkin yang kalah kita punya kemauan, semangat, fighting spirit yang harus lebih dari apa yang ada. Dan mau mencari sesuatu yang baik. Yang ada kan saling politik terlalu tinggi nih. Sebentar-sebentar ganti dan lain-lain sebagainya. Kadang-kadang seperti itu loh. Banyak yang tidak cermat. Nah, saya yang agak serius ini karena hari ini kita katakan kita punya resort kekuatan negeri dari pertanian yang belum secara optimal kita dorong. Pak Dirjen, Pak Litbang, hari ini Pak Bupati memberi sinyal saya sebenarnya. Apa sih pesan itu? Bahkan alam memberi pesan pada kita. Pokok kurang gas. Gas full yuk. Semuanya ada tapi nggak digas. Gimana caranya? Gas yuk. Nah, gitu. Kadang-kadang kita terlalu mau banyak banget, akhirnya nggak tahu. Kalau kita keluar dari tempat ini nggak tahu mau kemana, maka semua arah menjadi tujuan. Kalau begitu efektivitas, efisiensi mencapai arah dan tujuan itu tidak bisa kita capai secara maksimal. Kalau begitu Pak Litbang, terima kasih semua penghuni balai ini, Balitdi, terima kasih. Kalian hebat. Saya tidak yakin kita kalah dengan negara lain. Tidak kalah dengan Taiwan, tidak kalah dengan Thailand, sumbernya anggrek dunia ada di sana, sumbernya tanaman tropis ada di Hong Kong dan lain-lain, tidak ada di Indonesia. Setuju? Kalau orang mau bicara kembang tropis, bunga tropis, harus dari kita.
Kalau begitu Pak Litbang izin nih, aku nggak pakai teori-teori nih, maafkan. Carikan saya 10 lah yang paling hebat. Semua bisa dikembangkan 1400, saya baca 1473 jenis. 10 aja deh. Dan kita kembangkan seluruh Indonesia dan itu bisa mendudukkan dunia. Dia bisa ekspor kan? Kita cari dong. Mana Asri? Asri, kamu Tani Hub. Kita buat yuk. Ayo hitung. Kita tundukkan dunia dengan kembang tropis kita. Seperti pesannya Ibu Sohras tadi. Katakan indah dengan bunga. Terpaksa kita balas. Katakan cinta melalui bunga. Katakan ketulusan dan kedamaian melalui bunga. Dan bunga ini bagi orang Jawa, orang Bugis, orang Papua juga sama Bapak. Mengandung filosofi yang indah. Orang mati aja, kau udah bawa kembang nggak? Sana. Kembang juga disebut. Orang mau terima ilmu-ilmu hitam, ilmu putih, ilmu hijau-hijau sedikit, pakai kembang, minum, pakai air merdek. Ada yang belum pernah mandi air kembang di sini? Nah, itu kenapa belum jadi menteri. Maaf ini baca, saya bekas kepala desa, saya bekas lurah, saya bangga. Saya bekas camat, saya bekas sekbilda, Bapak Bupati. Maafkan saya, jadi saya bangga itu karena mandi kembang lah. Artinya kembang itu mendaksakan ketulusan, kasih melati kan ada artinya. Kalau orang Jawa kasih melati kan ada artinya. Bahasa melati itu bahasa yang sangat suci. Kasih mawar itu ya lain lagi artinya. Membuat kita selalu bersahwasangka yang baik dan saling menjaga. Baca tuh di Lontara Makassar ada. Maafkan saya suka dengan kata janda bolong. Itu sangat lokal ya. Kalau kau bilang Eucalyptus sintus brocus, aku nggak ngerti. Kalau dibilang janda bolong langsung saya ingat janda bolong aja mahal, apalagi janda yang nggak bolong. Aku suka bahasanya dan ini dibahasakan. Oleh karena itu Pak, itu tanduk rusa udah bagus. Tapi kasih tahu itu tanduk rusa laki-laki. Karena tidak ada tanduk rusa yang seperti itu pada perempuan gitu loh. Jadi perempuan pelihara tanduk rusanya itu karena ini tanduk rusa laki-laki gitu. Kalau begitu persepsi menjadi penting secara nasional untuk membangun mindset kita punya kembang yang mampu menundukkan dunia. Dan kita mulai hari ini. Kita kembangkan itu. Jangan semuanya buat semuanya. Saya biasa lihat waktu kopi Toraja ada kopi bungi, ada kopi bilik-bilik, ada kopi enggak, kopi Toraja aja. Toraja terkenal tuh. Selesai. Gitu. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu yang pertama fokus kerjasama yang baik, termasuk dengan startup, termasuk dengan itu, ujungnya adalah ekspor, ujungnya kita mau mindset kita, orang bicara tanaman tropis adalah. Oleh karena itu, tanggal 16-18 saya berada di FAO, saya berharap saya membawa beberapa kembang istimewa kita termasuk rusa laki-laki itu. Bahkan juga janda bolong juga. Nah, saudara-saudara sekalian, saya berharap kalau begitu memang selain harus lebih serius, lebih greget, lebih mau, lebih sadar tentang kemampuan kita, dan era yang ada ini era yang menjanjikan. Tidak ada lagi negara yang paling hebat, tidak ada. Tidak ada lagi negara besar, negara kaya, negara industri. Tapi siapa yang lebih mau dan lebih cepat. Oleh karena itu, kita punya kemampuan yang sama antara negara. Dan saya berharap situ. Tanggal 10 November, ini udah dilapor sama Presiden, tanggal 10 November akan ada kegiatan dunia yang direncanakan oleh Kementan, yaitu
One Day with Indonesian Coffee, Fruits and Flowers di 10 negara. Saya lagi menjajaki ini mulai dari tanggal 16, satu hari itu di semua kafe-kafe orang minum kopi Indonesia, dan tentu saja saya berharap kembang-kembang yang hebat dibawa ke 10 negara itu untuk menjadi contoh, sekaligus membangun transaksi-transaksi di situ. Ya, anak-anak saya yang muda-muda harus bisa maju lebih banyak ke depan, jangan nunggu rebut yang kondisi yang ada. Bukankah abundant era yang ada di awan itu sudah ada di depan mata. Siapa yang lebih mau pasti bisa. Saya ada di belakangmu bersama Pak Bupati. Bupati Cianjur siap-siap aja. Kalau ini menjadi kontrak di bawah, kenapa? Bawa aja itu keluar. Tadi itu saya ditanya, ini berapa? Oh, ini bisa satu hari 100.000, 200.000, buat 1 juta. Konsentrasi. Buat itu. Kontraknya buat. Kontinuitasnya dilakukan. Tata kelolanya diperbaiki. Tahapannya dibuat. Kan jelas ini barang gitu. Maafkan saya, di era pandemik kemarin ini cuman Kementan yang tumbuh 16,4%. Di saat semua minus. Ya, ekspor kita di atas 450. Saya sudah bilang itu, saya dengan segala kebanggaan. Bahkan triwulan 1 ini kita capai di atas 39%, 40%, 299. Kurang apa negeri ini? Nah, ini yang lebih banyak yang saya sampaikan. Saya terima kasih pada semua peneliti yang ada. Saya tunggu di ujungnya yang indah-indah ini, Pak Dirjen, Pak Sekjen buat edaran kepada semua asosiasi-asosiasi perhotelan dan pariwisata untuk menggunakan kembang-kembang yang ada pada semua hotel, kembang-kembang yang disarankan dan boleh dipesan melalui baliti kita. Jadi kembang-kembang itu bisa dipesan. Saya berharap kerjasama dengan perhotelan ini harus dilakukan. Setiap mesti adalah semacam, masa sih diminta aja satu tempat di situ di ujung sana kembang, terus kopi barista yang ada, welcome drink dari, bisa lah, bisa. Ya, ya kita buatkan edaran ini. Nanti saya bicara sama Menteri Pariwisata juga untuk sama-sama menjadi gong untuk supaya orang biasa tanam kembang, orang biasa kirim kembang seperti di luar lah kehidupan itu. Nah, itulah kurang berkenan dari apa yang saya bilang, inilah yang ada di hati saya. Saya takut kita cuma upacara saja, tidak ada ujungnya. Dan kapan ini Pak Litbang? 3 bulan dari sekarang. Saya cek. Kepala badan, Balit di sini aku cek. 3 bulan dari sekarang hasilnya. Ya gitu Bapak. Minta maaf kalau berlebihan, ridha Allah bersama kita. Terima kasih ada bersama-sama kami Pak Bupati, terima kasih Ketua DPR, terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Menteri, mohon izin untuk kita berada di atas panggung karena ada 2 tanaman cantik ini yang menanti untuk diberikan namanya oleh Pak Menteri, dan mohon izin untuk Kepala Balitbang dan Sekjen Kementerian Pertanian untuk mendampingi Pak Menteri memberikan nama kepada 2 tanaman cantik yang sudah berada di depan kita ini. Mohon izin Bapak. Mungkin mau dilihat dulu Pak, cantiknya, warnanya yang cantik ini. Ada 2 Pak, ini ada klon 16.2 yang berasal dari persilangan I. Hawkeri NG46 dengan I. Celebica 2008.9. Ini adalah spesies tetua jantan asal Kecamatan Tinggi Moncong, Goa, Sulawesi Selatan. Nah, nama yang diusulkan ini Impago agrihorti yang artinya impatiens asal Goa. Kemudian ada Naranja agrihorti, berasal dari bahasa Spanyol yang artinya warna orange. Nah, yang kedua ada klon 17.12. Ini berasal dari persilangan I. Hawkeri NG35 dengan I. Celebica 2008.9. Spesies tetua jantan asal Kecamatan Tinggi Moncong, Goa, Sulawesi Selatan. Nama yang diusulkan Timo agrihorti. Ini singkatan dari asal impatiens dari Kecamatan Tinggi Moncong, makanya namanya Timo, Pak. Kemudian yang kedua Arunica agrihorti, ini berasal dari bahasa Hindi yang artinya warna merah. Nah, keunggulan dari klon 16.2 dan klon 17.12 ini
Dapat ditanam sebagai tanaman lahan terbuka dan pot. Kemudian efisiensi penggunaan air, cepat berbunga 3 bulan sejak stek dan berbunga terus-menerus. Serta perawatannya ini mudah. Indonesia. Tinggi moncong di Klon 1712. Tinggi moncong itu Timo Agrihorti. Singkatan dari asal Impatient dari Kecamatan Tinggi Moncong. Jadi asalnya ini dari Kecamatan Tinggi Moncong, Pak. Kalau Bapak mau namanya Timo Agrihorti. Nah, Timonya itu Tinggi Moncong. Kalau Arunica Agrihorti, dia berasal dari bahasa Indi, mengacu pada warnanya yang warna merah cantik ini, Pak. Timo dan Arunica. Atau mungkin Bapak ada pilihan lain, ada ide lain untuk nama si tanaman cantik ini, Pak? Baik, kita berikan tepuk tangan atas 2 tanaman hias yang sudah memiliki nama dari Pak Menteri. Apa nih Pak yang pertama dari Klon 17? Kau bisa baca nggak nih? Itu Mojang Timo. Benar ya Pak? Kenapa nih Pak memilih Mojang Timo? Ya perempuan cantik dari Tinggi Moncong gitu. Taplah tepuk tangan saudara-saudara. Dan selanjutnya Pak untuk Klon 16.2 namanya apa nih? Gincu perempuan. Asik. Kenapa nih Pak memilih nama ini Pak? Kau pakai lipstik nggak? Pakai, tapi pakai masker, jadi tidak bisa dilihat. Pantas nggak secantik kembang ini kalau pakai masker. Emang ini bunganya cantik sekali loh. Baik, terima kasih Pak Menteri dan Bapak-Bapak atas kesediaannya memberikan nama dan monggo bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Kita ucapkan terima kasih dan tepuk tangan kepada Pak Menteri dan jajaran. Dan silakan panitia untuk mengembalikan lagi ke tempatnya 2 tanaman cantik ini yang baru saja diberikan nama oleh Pak Menteri. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, dengan tadi sudah diberikan nama tanaman hias baru oleh Pak Menteri, berakhir sudah acara kita pada siang hari ini. Dan demikian acara Ekspos Inovasi Teknologi Tanaman Hias, membangun industri florikultura yang maju, modern, dan berorientasi ekspor. Semoga melalui acara ini dan penandatanganan nota perjanjian untuk mengembangkan industri florikultura bisa bermanfaat bagi masyarakat luas, membantu kesejahteraan masyarakat, dan semakin memperkenalkan keindahan tanaman hias tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di mancanegara. Terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri dan para tamu undangan yang terhormat, serta Bapak Ibu yang berkenan hadir untuk mengikuti acara ini. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap patuh protokol kesehatan COVID-19. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk acara selanjutnya adalah Jaringan Petani Nasional. Kepada Bapak Ibu yang memiliki kepentingan di sini mungkin berkenan hadir untuk mengikuti acara ini. Dan sembari menunggu Pak Menteri, kami undang untuk menuju ke gazebo untuk istirahat sebentar selagi panitia mempersiapkan acara selanjutnya. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian atas waktu dan kesempatannya berkenan hadir di acara siang hari ini. Salam sehat.